Stockholm Syndrome. Pada tanggal 19 Mei tahun 1977, Colin Stan mencoba untuk menumpang mobil dari rumahnya di Eugene, Oregon ke sebuah pesta di rumah temannya. Namun Cameron Hooker, seorang yang berpenyakit jiwa, beserta istrinya, Janice Hooker, menculik Colin yang ketika itu baru berumur 20 tahun dan menjadikannya sebagai budak seks. Colin disekap selama 7 tahun di dalam sebuah kotak peti kayu yang ditaruh di bawah tempat tidur Cameron. Colin disekap di dalam kotak peti kayu tersebut hingga 23 jam dalam satu hari. Setelah Colin berhasil melarikan diri, dia tidak melaporkan Cameron pada polisi. Bahkan selama 3 bulan setelah Colin berhasil melarikan diri, Colin tetap masih menelepon Cameron. Cameron akhirnya ditangkap polisi setelah istrinya mengaku apa yang diperbuat suaminya, karena seorang pendeta menasehatinya untuk melaporkan suaminya pada polisi. Dalam pengadilan, Colin tidak membantu pihak jaksa penuntut. Lebih parah lagi, pengacara Cameron malahan menayangkan bukti surat cinta yang ditulis oleh Colin bagi Cameron. Fakta sudah jelas. Colin diculik, dan hidupnya terancam, dan dia disekap dalam kotak kayu selama 7 tahun. Lalu mengapa Colin tidak membantu pihak jaksa penuntut? Mengapa malahan dia membuat surat cinta? Para juri tidak bisa menunjuk bahwa Cameron bersalah karena Colin tidak tampak marah akan apa yang dialaminya. Teka-teki aneh ini terpecahkan oleh seorang ahli jiwa yang menjelaskan bahwa di bawah tekanan berat, para tawanan biasanya mengalami perkembangan perasaan cinta dan kesetiaan terhadap para penawannya. Inilah yang disebut sebagai Stockholm Syndrome. Stockholm Syndrome adalah suatu kondisi dari sang korban yang menunjukkan tanda-tanda kesetiaan kepada penyanderanya tanpa memperdulikan bahaya atau resiko yang telah dialami oleh korban itu sendiri. Sindrom ini merupakan mekanisme penyesuaian diri pada keadaan yang begitu mengerikan. Cameron lalu dihukum seumur hidup, tanpa diberikan hak untuk mengajukan pembebasan bersyarat. Dalam bukunya yang berjudul Stockholm Syndrome, Joel Richardson mengatakan, Stockholm Syndrome adalah sebuah keterkaitan emosional. Sebuah ikatan interdependensi antara tawanan dan orang yang menawan, yang mengembangkan sikap jika seseorang mengancam hidupmu dengan sengaja dan tidak membunuhmu. Kelegaan sebagai akibat dari hilangnya ancaman kematian membangkitkan perasaan terima kasih dan takut yang intens yang menjadi satu sehingga membuat si tawanan enggan menunjukkan perasaan negatif terhadap pihak yang menawannya atau si teroris. Kebutuhan si korban untuk tetap hidup lebih kuat daripada keinginannya untuk membenci orang yang telah menciptakan dilema ini. Si korban akhirnya melihat penawannya sebagai seorang yang baik, bahkan seorang juru selamat. Bahkan Stockholm Syndrome ini bukan hanya terjadi pada diri individual, namun juga bisa terjadi pada sekelompok orang, seperti yang diceritakan oleh Georgie Rubin. Dalam komentari magazine, Mei tahun 2000, George melihat tanda-tanda Stockholm Syndrome pada orang-orang Israel. Setelah 50 tahun mengalami konflik yang tidak berkesudahan, banyak orang Yahudi Israel yang nampaknya telah menyimpulkan bahwa beban untuk memelihara bangsa mereka itu terlalu besar untuk ditanggung. Kaum elit sekuler sayap kiri negara itu, yang mengontrol pendidikan, kebudayaan, media pemberitaan, dan pemerintah, menyalahkan orang Yahudi atas keinginan Arab untuk menghancurkan Israel, dan mayoritas orang nampaknya mengalami Stockholm Syndrome. Walaupun merupakan korban kebencian terhadap Arab, mereka mengidentifikasikan diri dengan para penindasnya. Anda tentu tahu cerita tentang Beauty and the Beast, di mana Belle, sang beauty, disekap atau disandera oleh The Beast, namun pada akhirnya timbul perasaan cinta dalam diri Belle terhadap penyanderanya. Cerita dalam Beauty and the Beast adalah suatu kisah klasik yang menggambarkan Stockholm Syndrome.
Setelah mengetahui apa Stockholm Syndrome, mungkin Anda sekarang bertanya-tanya apa hubungannya dengan Islam atau Muhammad. Anda tentunya tahu istri-istri Muhammad yang bernama Raihanah bin Zaid, Juwairiyah bin Al-Harith, dan Safiyah bin Huyai. Mereka semua adalah janda-janda yang suami dan keluarganya dibunuh oleh Muhammad. Dan bahkan Muhammad merampok habis kekayaan keluarga mereka. Dan kaum muslim demi membela nabinya, mereka beralasan bahwa tidak ada pemaksaan dalam pernikahan Muhammad dengan istri-istrinya di atas. Namun sekarang kita tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan mereka. Demikian juga dengan Aisyah yang kala itu masih kecil dan belum tahu apa-apa. Bahkan kaum muslim dengan bangga mengatakan, buktinya Aisyah tidak keberatan dan hidupnya biasa-biasa saja. Benar apa kata kaum muslim? Bahwa Aisyah tidak merasakan apa-apa. Namun itulah ciri khasnya penderita Stockholm Syndrome, di mana mereka tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi pada diri mereka. Bahkan sebaliknya mereka menunjukkan kesetiaan pada pemangsanya. Namun ketika semakin besar Aisyah yang pintar pun semakin menjadi kritikus yang keras terhadap Muhammad. Kita bisa lihat dari Sahih Muslim maupun Bukhari di mana Aisyah semakin bersifat kritis terhadap Muhammad. Salah satunya seperti apa yang diungkapkan dalam Sahih Bukhari berikut ini. Bahkan Aisyah pun merasakan keanehan dengan tiba-tiba turunnya ayat tersebut. Dengan mengatakan, "Demi Allah, saya tidak melihat Tuhanmu kecuali sangat cepat memenuhi keinginan Anda." Hal ini dikatakannya dalam Sahih Bukhari volume 6, buku 60, nomor 311 atau 4414. Nah sekarang kita sudah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada sebagian istri-istri Muhammad, di mana mereka mengalami kelegaan akibat hilangnya ancaman kematian yang akhirnya secara tidak sadar membangkitkan rasa terima kasih terhadap Muhammad yang sebenarnya telah dengan kejam membunuh orang-orang yang mereka kasihi. Kebutuhan para istri-istrinya itu untuk bisa tetap hidup jauh lebih kuat daripada keinginannya untuk membenci Muhammad.